Bayangkan, air bah datang seperti kutukan dari langit. Selokan-selokan hitam muntah tak terkendali. Jalanan berubah jadi sungai. Lalu, di tengah arus banjir yang menggila, seorang wanita muda terlihat tergeletak di aspal basah. Tubuhnya gemetar, perutnya membuncit. Ia sedang hamil tua. Tak ada yang menolong. Hanya suara mesin mobil yang terjebak, dan jerit warga yang merekam dengan ponsel. Dari arah air yang meluap, muncul sesosok bayangan besar. Seekor buaya raksasa menyeberangi genangan. Bukan untuk berenang, tapi untuk mendekat ke tubuh wanita hamil itu. Dan semua orang hanya bisa menatap, tak bergerak, tak percaya, tak berdaya. Karena apa yang dilakukan buaya itu adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Hujan deras sejak subuh mengguyur langit Kepulauan Riau. Langitnya gelap, seperti tak ada matahari. Deru air dari atas atap, suara petir yang mengguntur, dan kilat yang menyambar tiang listrik. Semua membuat pagi itu seperti bukan pagi. Banjir tak bisa dielakkan. Air datang dari sungai, dari laut, dari langit. Rumah-rumah tergenang. Warga panik. Anak-anak digendong naik ke atas meja. Motor hanyut. Dan di sisi lain kota, lebih parah lagi. Sebuah penangkaran buaya, tempat yang selama ini terkunci rapi, akhirnya jebol. Air deras menghanyutkan pagar besi penjara buaya. Puluhan reptil raksasa itu lepas. Masuk ke kota, ke jalanan, ke perumahan warga. Warga menjerit. Bukan hanya karena banjir, tapi karena teriakan seorang anak kecil yang pertama kali melihat seekor buaya besar menyeberangi jalan sambil membawa bangkai kambing. Setelah itu, semua orang sadar. Kota ini sedang diinvasi. Sementara itu, di sebuah jalan sempit yang sepi, tepat di belakang pertokoan, tubuh seorang wanita muda ditemukan tergeletak di tengah air setinggi betis. Namanya Siska. Usianya 25 tahun. Perutnya besar. Ia sedang hamil tua. Tak ada orang di sekitarnya. Mobil-mobil di belakangnya terjebak banjir. Tapi tak satupun orang turun dari kendaraannya. Mereka hanya menatap dari balik kaca. Ada yang merekam. Ada yang hanya bisa menganga. Karena di tengah derasnya hujan, muncul bayangan besar dari selokan yang meluap. Seekor buaya. Bukan buaya kecil, tapi panjangnya lebih dari 2 meter. Kulitnya hitam kecoklatan. Matanya merah karena pantulan lampu jalan. Ia keluar dari arah selokan, lalu berjalan pelan ke tengah jalan. Ke arah tubuh Siska yang tergeletak tak sadarkan diri. Seorang pria di dalam mobil menjerit. Astagfirullah, itu buaya, buaya besar. Dia mendekati ibu hamil itu. Namun tak ada yang turun. Semua hanya menatap lewat jendela. Dan buaya itu berhenti tepat di samping tubuh Siska. Kakinya yang berat melangkah ke sisi perut wanita itu. Kemudian dengan gerakan perlahan, ia menaikkan tubuhnya. Seolah hendak memanjat, menindih, tapi tidak menggigit. Tubuh Siska seakan dipangku oleh tubuh buaya itu. Cakarnya menyentuh bahu. Moncongnya menyentuh pipi. Perutnya menempel ke perut wanita itu. Seperti sedang melindungi. Bukan menyerang. Beberapa detik hening. Siska tidak bergerak. Ia masih pingsan. Tapi matanya tampak berkedip. Dan dari bibirnya, terdengar erangan lemah. Seperti sedang bermimpi buruk. Seseorang akhirnya turun dari mobil. Pria bertubuh besar dengan jas hujan plastik dan tongkat panjang. Buaya itu harus diusir. Dia bisa membunuhnya. Ia menghampiri buaya itu, lalu memukul bagian belakang kepalanya.
Buaya itu tidak mengaum, tidak berontak. Ia hanya mengangkat kepala, memandang pria itu dengan mata sayu. Kemudian, perlahan-lahan ia mundur. Siska langsung ditarik oleh dua warga lain. Tubuhnya dingin, pucat, tapi ia sadar. Tangannya refleks memegang perutnya. Anakku, aku masih hidup. Sementara buaya itu berjalan mundur, masuk kembali ke selokan banjir, menghilang. Dan sore itu, sebuah kejadian ganjil menyebar cepat di media sosial. Video berdurasi 30 detik memperlihatkan seekor buaya raksasa memeluk seorang wanita hamil. Ada yang menyebutnya buaya jadi-jadian. Ada yang bilang itu balasan dari perjanjian gaib. Ada pula yang yakin itu bukan kebetulan. Karena mulai hari itu, Siska tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Karena saat malam turun, dan hujan belum berhenti, seekor buaya lain berdiri di depan rumahnya. Lebih besar, lebih diam, dan matanya seperti memanggil namanya. Malam turun tanpa jeda dari langit yang kelabu. Hujan tak kunjung reda, seolah awan membawa amarah yang ditumpahkan tanpa henti. Angin menggugurkan genteng. Kilat memotong langit seperti cambuk malaikat yang menghukum bumi. Dan di balik jendela rumahnya, Siska duduk memeluk lutut, mengenakan daster tipis yang masih lembab. Perutnya sesak, bukan hanya karena janin yang makin berat, tapi karena perasaan mencekam yang belum ia pahami. Tubuhnya masih menggigil, bukan karena demam, tapi karena ketakutan yang tak masuk akal. Sejak kejadian siang tadi, saat seekor buaya naik ke tubuhnya dan memeluk perutnya yang buncit, dunia di sekelilingnya terasa asing. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa binatang buas itu tidak menyerang. Bahkan saat dipukul kepalanya, ia tidak melawan. Ia hanya mundur, seperti menyerah. Namun saat mata Siska mulai terpejam, suara itu terdengar. Glug, glurg, slos. Suara berat, percikan air, seperti sesuatu yang sangat besar sedang menggeser air selokan di samping rumahnya. Siska membuka mata. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya refleks menutup perutnya. Langkahnya pelan, menyusuri lorong rumah menuju jendela depan. Dengan napas tercekik, ia membuka tirai perlahan. Dan ia melihatnya. Seekor buaya. Lebih besar dari buaya siang tadi. Tubuhnya seperti perahu yang diam di tengah jalan. Kepalanya menghadap ke rumah Siska. Dan yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah tatapannya. Matanya merah basah. Seolah ia tahu, di dalam rumah ini ada sesuatu yang sedang dikandung. Bukan sekadar bayi, tapi sesuatu yang penting. Yang ia cari. Siska mundur, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Kakinya gemetar. Ia duduk di lantai. Air mata menetes tanpa tahu kenapa. Tangannya mengusap perut. Dan untuk pertama kalinya, janin dalam kandungannya bergerak keras. Anakku, kamu juga merasa ya? Bisik Siska, antara takut dan heran. Di luar, buaya itu tak bergerak. Ia hanya menatap rumah itu seperti menanti seseorang keluar. Lalu, terdengar suara kendaraan dari kejauhan. Sirine petugas. Cahaya lampu merah dan biru menyapu permukaan jalan. Dalam sekejap, buaya itu menghilang ke arah semak-semak dan parit besar yang penuh air. Siska hanya bisa terduduk. Nafasnya sesak. Bibirnya pucat. Dan hatinya bertanya, kenapa buaya itu datang 2 kali, dan hanya kepadanya? Pagi harinya, kabar itu makin ramai. Media sosial dipenuhi postingan tentang buaya-buaya yang muncul pasca banjir. Ada yang masuk ke halaman rumah warga. Ada yang naik ke teras musola. Dan satu yang paling menyeramkan, seekor buaya terlihat berenang pelan di pinggir sekolah dasar, tempat anak-anak dievakuasi. Tapi dari semua cerita, yang paling menyita perhatian adalah video buaya memeluk wanita hamil di tengah jalan. Orang-orang menduga-duga itu buaya jadi-jadian. Pasti ada perjanjian gaib.
Mungkin anak dalam kandungannya bukan anak manusia. Telinga Siska panas membaca komentar-komentar itu. Ia menangis diam-diam. Namun di dalam hatinya, ada perasaan ganjil yang tak bisa ia bantah. Ia tak bisa membenci buaya itu. Bahkan sedikit pun. Ada rasa aneh. Seperti keterhubungan. Entah apa. Siangnya, ia duduk bersama ibunya. Angin lembab menyusup dari sela jendela. Aroma tanah basah memenuhi ruangan. Siska memberanikan diri bertanya. Bu, boleh aku tanya sesuatu? Tentang almarhum ayah. Sang ibu terdiam. Wajahnya langsung menegang. Siska melanjutkan. Apakah ayah pernah punya hubungan dengan hewan, dengan buaya? Sang ibu tertawa getir. Tapi matanya berkaca. Kenapa kamu nanya itu? Karena, buaya yang kemarin dia seperti mengenalku. Sang ibu menggenggam tangan anaknya. Napasnya berat. Kamu tahu, dulu, saat kamu masih dalam kandungan, ayahmu pernah menemukan seekor anak buaya hanyut ke sungai kecil di belakang rumah. Anak buaya? Iya. Waktu itu hujan juga. Air naik sampai dapur. Buaya itu nyaris mati. Ayahmu mengangkatnya ke dalam ember. Memberinya ikan. Merawatnya seminggu sebelum dilepaskan ke hutan bakau. Siska terpaku. Bu, apa buaya bisa mengingat manusia yang pernah menolongnya? Sang ibu tak menjawab. Tapi saat Siska membuka lemari tua dan menemukan sebuah foto lama, ia tahu jawabannya. Di foto itu, ayahnya sedang tersenyum sambil memegang seekor anak buaya kecil. Dan di kepala buaya itu, ada tanda hitam melingkar, seperti luka yang sembuh. Tanda yang sama dengan buaya yang memeluk tubuhnya kemarin. Siska terduduk. Air matanya menetes. Tangannya menggenggam perutnya erat-erat. Apakah kamu datang karena ayahku dulu menolongmu? Atau karena kamu tahu siapa anak ini? Dan malam itu, sebelum ia tertidur, ia bermimpi. Ia melihat seekor buaya besar, berenang dalam gelap, membawa sesuatu di punggungnya. Seorang bayi. Mimpi itu masih tertinggal di kepala Siska saat ia membuka mata pagi itu. Bayangan buaya besar yang berenang dalam kegelapan, membawa bayi mungil di punggungnya. Begitu jelas, terlalu nyata. Ia terbangun dengan napas tercekat dan tangan yang refleks menyentuh perutnya. Janinnya bergerak. Bukan menendang keras, tapi seperti berputar pelan. Seolah menyapa. Atau membisikkan pesan yang tak terdengar. Siska menggigil. Matanya memandang foto ayahnya di atas meja. Wajah itu selalu teduh. Tapi sekarang, terasa seperti menyimpan banyak rahasia. Ia tak bisa tinggal diam. Siska merasa harus mencari tahu lebih dalam. Tentang masa lalu ayahnya, tentang buaya itu, dan tentang hubungan tak lazim yang kini menjebaknya dalam mimpi dan kenyataan. Siang itu, ia mendatangi seorang tetangga tua yang dulu sering menemani ayahnya memancing di sungai. Namanya Pak Junaidi. Wajahnya keriput, tapi matanya masih awas. Saat Siska menunjukkan foto lama ayahnya dengan anak buaya kecil, Pak Junaidi terdiam cukup lama. Masih ingat dengan ini, Pak? Tanya Siska pelan. Pak Junaidi mengangguk pelan. Itu dulu, waktu hujan besar. Kami nemu anak buaya nyangkut di akar bakau. Ayahmu yang nolongin. Siska mendekat. Apakah ayahku pernah menyembunyikan sesuatu tentang buaya itu? Pak Junaidi menghela napas. Waktu itu ayahmu bilang, buaya itu aneh. Matanya seperti, bukan mata hewan liar. Waktu dilepas pun, dia nggak mau pergi. Cuma berenang melingkar. Lalu kembali ke pinggir. Seolah masih mau tinggal. Lalu, desak Siska. Sejak itu, ayahmu mulai sering ke sungai sendirian. Katanya ada sesuatu yang dia jaga. Tapi aku nggak pernah ikut lagi. Dan tak lama setelah kamu lahir, dia meninggal. Siska menunduk. Tangannya gemetar. Aku rasa, buaya itu kembali.
Dia yang memelukku saat aku pingsan. Dan dia punya tanda yang sama persis dengan yang di foto ini. Pak Junaidi menatap tajam. Kalau itu buaya yang sama, artinya dia ingat. Dan kalau dia datang sekarang, pas kamu hamil, bisa jadi dia memang mencari kamu. Atau anakmu. Siska menggigit bibir. Ada sesuatu yang berputar di pikirannya. Namun belum cukup jelas. Pak, apakah buaya bisa punya ikatan dengan manusia? Pak Junaidi berdiri, berjalan kerak bukunya, dan menarik sebuah buku tua dengan sampul lusuh. Buaya itu makhluk tua. Umurnya bisa lebih dari 100 tahun. Mereka punya ingatan. Dan di beberapa daerah, orang percaya kalau buaya bisa jadi perantara antara manusia dengan alam gaib. Ia menatap Siska dalam-dalam. Mungkin ada sesuatu dalam dirimu atau dalam anakmu yang membuat dia datang. Malamnya, hujan turun lagi. Tidak sederas sebelumnya, tapi cukup untuk membuat genangan di halaman. Siska duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temaram. Aroma kayu basah memenuhi udara. Ia menatap perutnya yang semakin besar. Kalau kamu bisa dengar aku, Nak, kamu tahu sesuatu yang ibu tidak tahu ya? Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. Seperti benda berat menggeser tanah. Daun pisang bergesekan. Tanah bergetar pelan. Siska berdiri pelan. Melangkah ke jendela. Dan lagi-lagi, seekor buaya ada di sana. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ada 2 ekor buaya lain di belakangnya. Lebih kecil. Tapi jelas sekali bahwa mereka datang bukan sekadar lewat. Buaya paling depan menatap ke jendela. Siska gemetar, tapi tidak berteriak. Entah kenapa, hatinya justru tenang. Ia membuka jendela perlahan. Mata mereka bertemu. Dan tiba-tiba dari kejauhan terdengar jeritan warga. Ada buaya masuk ke dapur. Tolong! Siska menoleh panik. Pak Junaidi muncul di depan rumah. Berlari. Siska. Ada warga yang mencoba menangkap buaya malam ini. Salah satunya mengamuk. Siska keluar rumah dengan cepat. Hujan membasahi rambutnya. Kakinya menjejak lumpur. Ia melihat dari kejauhan, seekor buaya besar sedang diikat oleh warga dengan tali tambang. Tapi buaya itu mengamuk. Ekor panjangnya menghantam tong sampah hingga terlempar. Siska tahu itu buaya yang memeluknya di jalan waktu banjir. Tanpa pikir panjang, ia berlari. Jangan sakiti dia. Teriaknya, memecah malam. Warga terkejut. Mereka mundur. Siska berdiri di antara buaya dan orang-orang. Tangannya terangkat. Dia bukan berbahaya, dia datang karena ingin melindungi. Warga menatap heran. Pak Junaidi mendekat. Sementara buaya itu perlahan tenang. Ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Tak bergerak. Nafasnya berat. Matanya berkaca. Dan di kepalanya, Siska melihat jelas tanda hitam melingkar yang sama seperti dulu. Hujan turun deras lagi. Siska berjongkok, menatap mata buaya itu. Lalu berbisik, aku akan cari tahu, kenapa kamu datang. Aku akan ke tempat ayah dulu menyelamatkanmu. Dan malam itu, Siska membuat keputusan. Ia akan ke sungai. Ke tempat semuanya dimulai. Fajar baru saja muncul. Langit masih berwarna abu. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah dan embun yang menempel di dedaunan. Tapi pagi itu, langkah Siska terasa berat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tangannya menggenggam erat tas kecil berisi air minum, jaket tipis, dan foto ayahnya. Ia tahu ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke masa lalu. Ke tempat rahasia yang hanya pernah diceritakan setengah oleh ibunya. Di sisi lain jalan, Pak Junaidi sudah menunggu dengan motor tuanya. Wajahnya cemas, tapi tegas. Masih yakin kamu mau ke sana dalam kondisi hamil begini? Siska mengangguk pelan.
Aku nggak akan bisa tidur kalau aku nggak tahu jawabannya, Pak. Mereka pun berangkat. Melewati jalanan rusak yang licin, hutan-hutan kecil yang mulai ditinggalkan manusia, dan jalan setapak yang hanya dilalui oleh suara dedaunan dan gemericik air. Setelah 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah jembatan kayu yang hampir lapuk. Di bawahnya mengalir sungai kecil yang berwarna coklat kehijauan. Airnya tenang. Tapi ada sesuatu dalam diamnya yang terasa, menyimpan luka. Siska berdiri di pinggir batu. Matanya menyapu seluruh tepian. Dan entah kenapa, matanya berkaca-kaca. Ayah dulu sering duduk di sana. Di atas batu itu, kata Pak Junaidi menunjuk ke arah batu besar yang separuhnya tertutup lumut. Dia suka bawa ember kecil isi ikan, katanya buat teman kecilnya di sungai. Siska memejamkan mata. Angin berembus pelan, membawa suara yang tidak bisa ia pahami. Langkahnya maju. Ia mendekati batu itu, lalu duduk. Tangannya menyentuh permukaan yang dingin dan lembab. Perutnya mulai terasa tegang. Tapi bayi dalam kandungannya justru tenang. Sejenak, tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa menit kemudian, air di tengah sungai mulai beriak. Awalnya kecil, lalu membesar. Gelembung-gelembung muncul ke permukaan. Pak Junaidi yang berdiri agak jauh menegang. Siska, lihat itu. Dan saat Siska membuka matanya, seekor buaya besar muncul dari bawah air. Ia mengambang pelan, seperti perahu tak bernahkodakan. Kepalanya perlahan mengarah ke batu tempat Siska duduk. Namun kali ini, buaya itu tidak sendirian. Dari balik semak-semak air, muncul 2 pasang mata lain. Seekor buaya sedang mengintip. Seekor lagi menyusul di belakang. 3 ekor buaya kini mengelilingi tepian sungai. Siska tak bergeming. Tangannya refleks memegang perut. Pak Junaidi siap mengambil tongkat kayunya. Tapi Siska mengangkat tangan. Jangan, Pak. Aku rasa mereka tidak akan menyakitiku. Buaya paling besar itu menunduk di air, memperlihatkan punggungnya yang lebar. Di bagian kepala, ada bekas luka hitam berbentuk lingkaran. Tanda yang sama. Tanda dari masa lalu. Siska perlahan turun dari batu, berdiri di pinggir air, lalu membungkuk sedikit, menatap buaya itu. Ayahku pernah menyelamatkanmu, kan? Bisiknya lirih. Dan buaya itu mengangguk pelan, tidak dengan kata-kata, tapi dengan gerakan tubuhnya yang jelas sekali seperti sedang membalas sapaan. Pak Junaidi melangkah maju. Siska, itu bukan gerakan buaya biasa. Itu seperti isyarat. Siska meneteskan air mata. Hatinya hangat. Tak ada ketakutan. Yang ada hanya perasaan seperti pulang ke rumah yang sudah lama hilang. Buaya itu berenang mendekat ke tepi. Kepalanya hanya beberapa meter dari kaki Siska. Lalu, ia menunduk. Lagi. Bukan ancaman. Tapi seperti memberikan hormat. Dan Siska pun mengangguk pelan. Aku paham sekarang. Kamu kembali. Bukan cuma karena ayahku. Tapi karena anak ini. Tangannya mengusap perutnya. Dia punya bagian dari ayahku. Dan mungkin juga dari alam yang kamu jaga. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor trail. Lalu suara teriakan beberapa orang. Minggir. Kami datang untuk nangkap buaya. Warga lihat 3 ekor masuk ke aliran sungai sini. Wajah Pak Junaidi berubah tegang. Sial. Mereka datang dengan senapan bius. Siska berdiri. Panik. Buaya itu perlahan mundur ke air. Tapi sebelum benar-benar tenggelam, ia menatap Siska sekali lagi. Tatapan yang begitu dalam. Seolah menyampaikan sesuatu. Lindungi dia. Tak lama kemudian buaya itu menghilang ke dasar sungai. Sun. Seperti tak pernah ada. Yang tersisa hanya riak air dan lumpur yang tertinggal di pinggir bebatuan. Siska berdiri kaku. Tangannya menggenggam foto ayahnya yang basah karena embun pagi. Dan hatinya sudah mantap.
Jika buaya itu kembali, ia tidak akan lari. Karena ia tahu, ada sesuatu dalam kandungannya yang sedang dijaga bukan hanya oleh manusia, tapi oleh makhluk yang menyimpan ingatan masa lalu. Hari-hari setelah kejadian di sungai itu tidak pernah lagi sama. Siska mulai merasakan sesuatu yang berubah, bukan di luar dirinya, tapi di dalam perutnya sendiri. Setiap malam, ketika angin basah masuk lewat sela-sela jendela, saat lampu-lampu jalan mulai temaram dan suara jangkrik berdesakan dengan bunyi air yang masih tersisa dari banjir, Siska merasakan anak dalam kandungannya bergerak tak seperti biasa. Bukan tendangan, bukan getaran lembut, tapi seperti irama yang datang dari luar tubuh. Seolah janinnya sedang menanggapi sesuatu. Dan saat ia membuka jendela, selalu di waktu yang sama, antara pukul 1 atau 2 dini hari, selalu saja ada sesuatu yang terlihat di luar sana. Entah itu air selokan yang beriak, bayangan hitam yang melintas di ujung gang, atau suara berat yang seperti nafas besar dari bawah tanah. Malam-malam itu menjadi saksi. Saksi bahwa Siska kini bukan lagi seorang perempuan biasa. Ia sedang mengandung sesuatu, yang disadari atau tidak, telah menghubungkan dua dunia. Pada malam ketiga sejak kunjungan ke sungai, Siska terbangun karena mimpi yang sangat nyata. Ia berada di tengah rawa, langit hitam, tanpa bintang. Dan di depannya, seekor buaya besar muncul dari air. Tapi tidak sendirian. Dari punggung buaya itu, muncul cahaya. Sinar kecil dari tubuh seorang bayi yang sedang tidur. Siska mendekat. Ia melihat wajah bayi itu dengan sangat jelas. Dan sebelum bisa menyentuhnya, buaya itu berbicara. Bukan dengan mulut, tapi dengan suara yang bergema langsung di dalam kepala. Jaga dia. Darahnya adalah bagian dari yang pernah menyelamatkan. Siska terbangun. Keringat dingin membasahi tengkuk. Tangannya memegang perut. Dan sekali lagi, janinnya bergerak. Kali ini seperti berputar, lalu diam dengan damai. Esoknya, Pak Junaidi datang dengan wajah cemas. Ia membawa kabar buruk. Tadi pagi, satu buaya ditemukan mati di tepi sungai. Siska menegang. Siapa yang melakukannya? Warga. Mereka bilang buaya itu bikin anak-anak takut, jadi dilempar racun. Tapi, ini yang aneh. Buaya itu punya luka hitam di kepala. Sama seperti yang kamu ceritakan. Tubuh Siska lemas. Ia merasa lututnya tak kuat menopang tubuhnya. Pak, jangan-jangan itu dia, buaya yang memelukku waktu banjir. Pak Junaidi hanya menunduk. Tapi anehnya, sebelum buaya itu mati, warga bilang dia tidak mengamuk. Dia cuma diam. Duduk di pinggir sungai. Seperti pasrah. Seperti sedang menunggu sesuatu. Siska menangis diam-diam. Tangannya memeluk perut yang kini makin besar. Ia merasa kehilangan. Padahal yang ia kenal bukan manusia. Bukan keluarga. Tapi seekor buaya. Yang entah kenapa, terasa lebih mengerti perasaannya dibanding siapapun. Hari itu, Siska menyalakan dupa kecil di pekarangan rumahnya. Bukan untuk ritual apapun, tapi untuk mendoakan jiwa yang sudah pergi. Kalau itu kamu, maaf aku tidak bisa melindungimu. Bisiknya pelan, sambil menaburkan kelopak bunga ke atas tanah basah. Namun saat senja datang, dan langit mulai merah, sesuatu terjadi. Dari arah gang kecil di samping rumah, muncul bayangan besar. Siska menoleh cepat. Bukan seekor buaya, tapi seseorang. Seorang pria paruh-baya dengan baju lusuh, membawa keranjang rotan di pundaknya. Permisi, katanya pelan. Saya dengar, di rumah ini, ada perempuan hamil yang pernah didatangi buaya. Siska bingung. Iya. Saya. Pria itu mendekat, duduk di tepi tangga teras. Saya dari kampung sebelah. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya sesuatu yang harus saya sampaikan. Siska menatapnya waspada. Pria itu membuka keranjang, lalu mengeluarkan selembar kain tua,
mirip sarung yang sudah usang. Di dalamnya ada sisik besar, gelap dan keras, seperti dari kulit buaya. Tapi ukurannya tak biasa. Ini jatuh di depan rumah saya semalam. Dan saya mimpi, seseorang menyuruh saya mengantarkan ini ke kamu. Siska mengusap mulutnya yang gemetar. Tangannya menyentuh sisik itu. Dan saat ia menyentuhnya, janin dalam perutnya bergerak sangat kuat. Pria itu terdiam. Lalu berkata pelan, "Anakmu bukan anak sembarangan. Dia sedang dijaga. Bahkan setelah pelindungnya mati, sisanya tetap datang padamu." Malam itu, Siska menyimpan sisik buaya itu di dekat ranjangnya. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Yang ia tahu, setiap kali ia menyentuh sisik itu, anak dalam kandungannya merespons. Seperti sedang berbicara. Dan malamnya, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini, bayi itu tidak di punggung buaya. Bayi itu berada di pelukannya. Di belakangnya, seekor buaya sangat besar berdiri diam. Menjaga dari kegelapan. Tak bergerak. Tak menghilang. Hanya menunggu. Sejak malam sisik itu disimpan di kamar, Siska mulai merasa rumahnya berubah. Bukan karena penampakan, bukan pula karena suara-suara aneh. Tapi karena udara di dalam rumah kini lebih lembab, lebih sunyi, lebih dalam. Seperti berada di dalam rongga gua bawah tanah yang penuh dengan air. Hening, tapi setiap desah nafas terasa menggema. Bayi dalam kandungannya juga berubah. Setiap menjelang tengah malam, perutnya seperti bergelombang. Janinnya bergerak pelan namun teratur, seperti mengalun, seperti menari, mengikuti arus. Dan setiap kali itu terjadi, Siska hanya bisa menangis tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ada sesuatu yang hidup dalam darah anaknya yang bukan milik manusia semata. Suatu siang, ia kembali didatangi oleh Pak Junaidi. Kali ini, wajah pria tua itu tampak lebih berat, seolah memikul kabar yang tidak enak. "Aku dapat laporan dari Balai Konservasi," katanya pelan. "Mereka menemukan satu buaya besar mati, tanpa luka, tanpa racun. Tapi di tubuhnya tertanam serpihan logam. Seperti paku. Seperti tusukan ritual." Siska mengernyit. Maksudnya? Mereka curiga buaya itu ditumbalkan. Siska merasa darahnya dingin. Ditumbalkan oleh siapa? Bisiknya. Pak Junaidi duduk di lantai. Beberapa warga bilang, ada kelompok orang yang percaya bahwa buaya-buaya ini bukan buaya biasa. Mereka menganggapnya sebagai penjaga gerbang air, makhluk perantara antara manusia dan alam bawah. Dan jika buaya itu sedang dekat dengan seorang wanita hamil, berarti anaknya bukan anak biasa. Siska menutup wajahnya. Apa maksudnya, anakku dijadikan perantara? Pak Junaidi menggeleng cepat. Bukan begitu. Justru sebaliknya. Anakmu mungkin sedang dilindungi. Tapi pihak yang lain, yang ingin kekuatan itu, bisa saja ingin mengambilnya. Malamnya, Siska tak bisa tidur. Ia duduk memeluk bantal, sisik buaya di pangkuannya. Jendela terbuka, dan dari luar terdengar suara air menetes, deras dari talang bocor. Angin malam membawa suara pelan, seperti gumaman dalam bahasa yang tak dimengerti. Tapi entah kenapa, bayi dalam kandungannya merespon suara itu dengan gerakan berirama. Seolah sedang mendengar doa atau perintah. Siska berdiri dan menutup jendela. Namun saat ia hendak memadamkan lampu, terlihat cairan bening menetes dari ujung sisik buaya itu. Bukan air hujan, tapi getah bening, seperti embun yang lahir dari kulit hidup. Tangannya gemetar. Ia menyentuh cairan itu, dan tubuhnya seketika gemetar dingin. Dalam sekejap, ia melihat sekelebat bayangan, seekor buaya berenang dalam air hitam pekat, dan di belakangnya, seolah mengambang sepasang mata merah, yang bukan milik hewan. Siska jatuh terduduk. Air matanya pecah. Tangannya memeluk perut. Dan dalam pelukannya,
Anak itu tertawa pelan dari dalam rahim. Tawa itu tidak terdengar oleh siapapun. Tapi ibu tahu. Ia bisa mendengarnya dari dalam jiwanya. Keesokan paginya, kabar duka datang lagi. Seekor buaya ditemukan mati, kali ini di pinggir danau buatan dekat pemancingan. Warga mulai panik. Isu bahwa ada anak manusia yang sedang mengandung darah buaya mulai menyebar, dengan nada fitnah dan kecurigaan. Siska dikucilkan pelan-pelan. Ada tetangga yang menyembur garam di depan rumahnya. Ada pula yang melempar bunga 7 rupa ke pagar, menganggap rumahnya sebagai sumber sial. Pak Junaidi mencoba melindunginya. Tapi tekanan makin besar. Dan di tengah semuanya, Siska kembali didatangi pria tua dengan keranjang rotan. Wajahnya serius. Waktunya kamu tahu bahwa bayi yang kamu kandung bukan hanya manusia. Siska membeku. Pria itu membuka keranjangnya. Kali ini bukan sisik, tapi sehelai kain kafan tua, basah, dan berbau amis. Di ujungnya, terikat cakar kecil seekor buaya. Ini ditinggalkan di depan rumah saya oleh seseorang dengan mata kosong dan suara seperti orang kesurupan. Dia berkata, "Ini untuk ibunya sang penghubung." Siska terisak. "Siapa yang anakku hubungkan?" Pria tua itu menjawab pelan. "Dunia air dan dunia langit sedang retak. Dan anakmu adalah jembatannya." Malam itu, air hujan turun lagi. Tapi kali ini tidak deras. Justru sangat pelan. Seperti tetes-tetes yang datang dari mata langit yang sedang menangis. Dan di luar rumah Siska, seekor buaya sangat besar berdiri diam. Ia tak bergerak. Ia hanya menatap jendela, tempat cahaya temara memantulkan bayangan seorang ibu hamil yang sedang duduk menanti kelahiran, bersama sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Pagi itu, aroma hujan semalam masih menggantung di udara. Langit pucat, udara lembab. Daun-daun pisang di belakang rumah menggantung lesu seperti tubuh-tubuh yang habis kehilangan nyawa. Siska duduk di ruang tengah, memandangi secangkir air hangat yang tak disentuh. Perutnya semakin berat. Setiap malam, bayinya makin aktif. Tapi yang membuat Siska gemetar bukan sekadar gerakan sang janin, melainkan tatapan dari luar jendela yang tak pernah benar-benar hilang. Buaya besar itu selalu muncul, diam di tengah gelap, tak bergerak, tak mendekat, tapi juga tak pergi. Ia seperti bayangan masa lalu, yang menunggu sesuatu, atau menjaga sesuatu. Pukul 9 pagi, 3 orang tak dikenal datang ke rumah. Mereka mengaku dari kelompok relawan evakuasi satwa. Tapi sorot mata mereka terlalu tajam. Gerak tubuh mereka seperti orang yang terbiasa berburu. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Bu, kami dengar ada seekor buaya besar yang muncul beberapa malam di dekat rumah ini. Bisa tunjukkan arahnya?" Siska tahu mereka tidak datang untuk menyelamatkan. Mereka datang untuk menghabisi. Dengan nada tenang, Siska menjawab, "Kalau kalian datang untuk menangkap makhluk itu, lebih baik kalian pulang." Pria berbadan besar mendekat. "Bu, kami cuma ingin pastikan warga di sini aman." Siska berdiri, tangannya di atas perut. "Saya dan anak saya juga warga. Dan kami dilindungi olehnya, bukan diserang." Tatapan mereka berubah tajam. Tapi sebelum bisa berkata lebih, suara motor Pak Junaidi terdengar dari halaman depan. Ia turun cepat dan langsung berdiri di samping Siska. "Kalau kalian bukan dari Balai Konservasi Resmi, silakan keluar. Saya kenal semua relawan asli, dan kalian bukan salah satunya." Akhirnya ketiganya pergi. Tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka berbisik pelan. "Kadang yang kau anggap melindungi, justru sedang menunggu untuk menelan." Malam harinya, hujan turun pelan. Tapi tanah di halaman rumah Siska tampak bergelombang. Seperti ada yang pernah melata dan meninggalkan jejaknya. Siska tak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap keluar.
Dan saat jam menunjukkan pukul 2:15, seekor buaya besar muncul dari balik semak. Bukan 1, 2, 3. 4 ekor buaya berdiri diam, membentuk lingkaran di halaman rumahnya. Dan di tengah mereka, seekor buaya paling besar, dengan mata berwarna abu terang, melangkah maju. Siska berdiri. Tubuhnya lemas, tapi ia berjalan perlahan membuka pintu. Hujan menyambutnya. Ia menatap buaya itu, dan buaya itu menundukkan kepala. Lalu, ia membuka mulutnya, bukan untuk menggigit, tapi mengeluarkan sesuatu. Sebuah benda kecil, dibungkus daun. Siska berjalan mendekat, lalu mengambilnya dengan tangan gemetar. Begitu dibuka, isinya adalah kepingan kulit ari, beku dan keras, tapi masih berdenyut lembut. Kulit ari dari bayi manusia. Siska mundur. Napasnya sesak. "Apa maksudmu?" bisiknya. Buaya itu hanya diam. Tapi saat kepalanya terangkat, janin di perut Siska bergerak sangat kuat. Gerakan yang bukan biasa. Terlalu kuat. Terlalu sadar. Dan dalam benaknya, Siska mendengar suara pelan. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. "Darahmu mengandung jejak leluhur yang dulu menyelamatkan kami. Dan anakmu adalah warisan dari 2 dunia." Siska terduduk di tanah. Hujan membasahi rambutnya. Tangannya memeluk perut. Matanya menatap buaya itu, yang kini perlahan bergerak mundur, kembali ke tengah lingkaran pelindung. Lalu keempat buaya itu berjalan ke arah semak, menghilang satu persatu. Beberapa jam kemudian, suara jeritan membangunkan seluruh RT. 3 pria tak dikenal ditemukan terguling di saluran irigasi di dekat pemancingan. Salah satunya masih hidup, gemetar hebat. Mulutnya komat kamit menyebut satu kata berkali-kali. "Mata abu, mata abu, mata abu." Saat dibawa ke posko medis, ia terus menangis dan meminta maaf. Katanya ia telah menembak sesuatu, tapi bukan buaya. Makhluk itu berubah di depan mata kami, jadi bayangan panjang dan mata abu-abunya seperti membakar kepala kami dari dalam. Warga geger. Isu makin liar. Sebagian ketakutan. Sebagian mulai percaya bahwa anak yang sedang dikandung Siska adalah anak yang membawa garis antara makhluk dan manusia. Tapi di balik semua itu, Siska hanya duduk diam. Di kamarnya, ia membuka kembali kain pembungkus kulit ari itu. Dan ketika jari-jarinya menyentuh permukaannya, bayinya kembali bergerak. Kali ini seperti membalas sentuhan. Lalu, dari jendela terbuka, angin lembut menyapu wajahnya. Dan bisikan itu datang kembali. Waktunya sudah dekat. Langit malam tampak seperti kuali raksasa yang terbakar. Awan menghitam, menyatu, dan menggantung rendah di atas rumah-rumah. Udara menjadi berat. Angin berhenti. Dan suara malam, jangkrik, kodok, bahkan nyamuk, hilang seketika. Siska duduk bersandar di dinding kamar. Nafasnya tak lagi beraturan. Perutnya terasa kencang. Nyeri datang berulang. Kakinya basah oleh keringat. Padahal cuaca tak panas. Pak Junaidi, yang sejak sore sudah berjaga di ruang tamu, langsung masuk saat mendengar erangan keras dari dalam kamar. "Sudah waktunya, Siska." Siska mengangguk dengan lemah. "Pak, aku rasa anak ini mau lahir malam ini." Pak Junaidi menghela napas panjang. Ia tahu, ini bukan kelahiran biasa. Dan ia juga tahu, tidak sembarang orang boleh membantu kelahiran ini. Di luar rumah, langit memekik. Petir menyambar tanpa suara. Hanya cahaya yang menyinari desa sebentar, lalu kembali gelap. Dan dari arah rawa-rawa, air mulai bergerak sendiri, tanpa angin, tanpa hujan. Permukaan sungai beriak kecil, lalu meluas. Dan dari balik air gelap itu, 3 ekor buaya muncul perlahan. Mereka tidak berenang cepat. Mereka melata diam ke arah rumah Siska, seperti diundang.
Dan dari belakang mereka, muncul satu lagi. Makhluk besar dengan sorot mata abu terang, tubuhnya setinggi kereta api kecil, dan nafasnya seperti tarikan dari dunia dalam. Seekor buaya raksasa dengan kepala menghitam dan sisik berkilat merah. Di dalam rumah, Siska mulai merintih kesakitan. Darah merembes di antara pahanya. Tubuhnya menggigil, tapi matanya tetap sadar. Ia menggenggam sisik buaya yang selama ini ia simpan. Pak Junaidi berdiri di pintu kamar. Ia mendengar suara, tapi bukan dari Siska. Bukan pula dari luar rumah. Suara yang datang dari dalam tanah. Seperti lolongan. Seperti auman panjang yang menggetarkan tulang. Tiba-tiba, lampu padam. Rumah gelap total. Pak Junaidi menyalakan senter. Tapi cahayanya langsung redup. Lalu mati. Angin lembut meniupkan aroma amis. Seperti darah ikan yang telah lama tenggelam. Siska menjerit. Aku tidak kuat, Pak. Dia mau keluar. Pak Junaidi mendekat. Mencoba menopang kepala Siska. Namun saat ia menyentuh bahu Siska, ia melihat sesuatu. Bayangan samar muncul dari balik tubuh Siska. Bentuknya seperti buaya kecil, tapi bukan makhluk nyata. Bayangan itu tembus cahaya, dan bayangan itu mengelilingi tubuh Siska seperti pusaran. Lalu suara itu datang dari dalam rahim, bukan tangisan, tapi denting, seperti genta kecil yang bergetar dalam air. Di luar rumah, keempat buaya kini duduk diam di depan pintu, tidak menyerang. Tidak bergerak. Mereka hanya menunggu. Dan di antara mereka, buaya bermata abu itu mengangkat kepala ke langit. Ia membuka mulutnya. Lalu dari dalam tenggorokannya keluar suara yang tidak menyerupai hewan. Suara yang terdengar seperti doa. Doa untuk kelahiran. Siska menjerit. Tubuhnya melengkung. Tangannya meraih udara. Dan tiba-tiba, bayi itu lahir. Dalam sekejap, tanpa jeda, tanpa suara tangis, hanya keheningan. Pak Junaidi mendekat. Tangannya gemetar saat menerima tubuh kecil yang keluar dari rahim Siska. Bayi itu hangat, kulitnya lembut, dan matanya terbuka. Bayi itu menatap langsung ke arah jendela yang gelap. Dan dari balik jendela, 4 pasang mata buaya menatap balik. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Bayi itu tersenyum. Dan dari dalam tubuh mungilnya, keluar embun tipis dari pori-pori kulit. Embun itu menguap ke udara, membentuk asap putih, yang lalu menyusup keluar melalui celah jendela. Di luar rumah, buaya besar bermata abu menyerap embun itu dalam satu hembusan napas. Lalu ia mengangguk sekali. Dan perlahan, semua buaya itu mundur. Mereka berjalan ke arah rawa. Lalu satu persatu, tenggelam. Tanpa suara, tanpa jejak. Dan malam itu, langit menjadi terang. Tapi bukan karena listrik. Melainkan karena bulan yang akhirnya muncul di balik awan, memantulkan cahaya ke tubuh mungil yang kini tertidur di dada ibunya. Siska memeluk bayinya. Air mata mengalir. Pak Junaidi duduk di pojok kamar, masih terdiam dengan mata basah. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang bisa menjelaskan. Karena yang lahir malam itu, bukan hanya seorang anak manusia, tapi jembatan. Penghubung antara dunia yang tidak pernah kita pahami. Subuh menjelang. Langit mulai membuka tirai gelapnya. Namun tidak ada ayam berkokok. Tidak ada suara adzan. Yang terdengar hanya suara gemeretak tanah basah, seperti sesuatu sedang merangkak kembali ke tempatnya. Di dalam rumah kecil itu, bayi mungil berbalut kain putih masih tertidur di dada ibunya. Siska menatap wajah anaknya lekat-lekat, matanya kecil dan bening. Tapi sorotnya, seperti bukan milik bayi. Dia tak menangis sejak lahir, tidak menjerit, tidak merengek. Dia hanya diam. Mengamati. Dan anehnya, bumi seperti tunduk padanya. Pak Junaidi duduk di samping tempat tidur,
kelelahan. Matanya sembab. Tapi hatinya seperti baru saja menyaksikan kejadian dari surga dan neraka sekaligus. Ia tak lagi mempertanyakan apapun. Karena malam tadi, ia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana dunia yang tak kasat mata turut menyambut kelahiran anak itu. Tiba-tiba bayi itu bergerak pelan. Tangan kecilnya meraih udara. Siska menggenggam jari mungil itu dan merasakan hangat mengalir ke dadanya. Lalu sesuatu yang membuatnya tercekat terjadi. Bayi itu menggumam. Bukan ocehan. Bukan suara acak. Tapi satu kata. Jaga. Lalu ia kembali tidur. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan sunyi. Warga sekitar mulai mencium kabar bahwa malam kelahiran Siska tidak biasa. Beberapa mengaku melihat cahaya putih dari atap rumah. Ada yang bilang mendengar suara buaya mengelilingi desa. Bahkan ada yang bersumpah melihat air di sumur mereka mendidih sendiri tengah malam. Isu berkembang liar. Satu pihak percaya bahwa anak itu adalah anak terkutuk. Yang lain justru mulai mempercayainya sebagai anak yang diberkati. Dan di balik semua itu, muncul kelompok orang-orang asing. Berpakaian rapi, sopan, tapi terlalu senyap. Mereka mendatangi Pak RT, menanyakan nama lengkap bayi itu. Mereka juga mendatangi puskesmas, mencari data kelahiran. Tapi tak ada yang tahu pasti siapa mereka. Yang jelas, sejak kelahiran itu, ada mata-mata manusia yang mulai bergerak diam-diam. Suatu malam, Siska sedang menidurkan bayinya di ayunan kecil dari rotan. Tiba-tiba lampu rumah padam. Tak lama kemudian terdengar suara langkah di luar. Bukan langkah kaki telanjang, tapi sepatu bot, berat, dan teratur. Pak Junaidi yang sedang berjaga langsung mengintip dari celah jendela. Di luar, 3 orang berpakaian hitam sedang berdiri di tengah halaman. Senter mereka menyapu-nyapu pekarangan. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Anak itu berada di dalam sini. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Kita harus ambil malam ini." Siska menahan napas. Tubuhnya gemetar. Ia memeluk bayinya erat-erat. Dan saat tubuhnya menyentuh kulit anaknya, suara dari luar mendadak berhenti. Bukan karena mereka pergi, tapi karena tanah bergetar. Dari kejauhan, terdengar suara retakan. Dan saat lampu tiba-tiba menyala kembali, 3 pria itu sudah tak terlihat. Yang tersisa hanya jejak kaki mereka di tanah, mengarah ke jalan, dan berakhir di lubang lumpur yang mendadak muncul dari dalam tanah. Seolah mereka ditarik masuk oleh sesuatu. Keesokan paginya, kabar tentang hilangnya 3 pria itu menyebar. Namun tak satupun warga mau ikut mencarinya. Beberapa justru datang diam-diam ke rumah Siska. Bukan untuk mengusir, tapi untuk meminta air cucian tangan bayi itu. Sebagian membawa sesajen. Ada pula yang hanya menunduk hormat. "Aku tidak percaya, Bu," kata seorang ibu muda. "Tapi waktu saya lihat anak itu, saya merasa seperti dilihat oleh mata yang lebih tua dari hidup saya." Siska hanya tersenyum lelah. Ia tahu, anaknya bukan kutukan, bukan keajaiban. Anaknya hanyalah hasil dari 2 dunia yang pernah bersilangan, lewat cinta dan kebaikan seorang ayah, dan balasan dari makhluk yang tak pernah melupakan. Di malam keempat, saat bulan purnama menggantung terang, bayi itu kembali membuka mata saat disusui. Dan tanpa tangisan, ia menunjuk jendela. Siska menoleh. Di luar sana, di pinggir gelap, seekor buaya besar duduk diam. Bukan bergerak, bukan menyerang, hanya menunggu. Siska membuka jendela. Buaya itu menundukkan kepala, dan bayi di gendongannya tertawa pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Siska membalas tawa anaknya dengan senyum penuh damai. Karena ia tahu, meski dunia manusia tidak pernah benar-benar mengerti, ada makhluk lain yang akan selalu datang untuk menjaga. Waktu berjalan seperti angin yang tak pernah berhenti.
2 bulan telah berlalu sejak malam kelahiran yang mengguncang batas antara manusia dan makhluk air. Namun bayangan buaya di halaman, bisikan malam, dan tatapan bayi itu masih terasa nyata. Nama anak itu adalah Galang. Siska menamainya bukan karena asal-asalan. Galang berarti jembatan. Karena sejak awal, ia tahu, anak ini lahir untuk menyambungkan sesuatu yang dulu terpisah. Galang tumbuh cepat. Terlalu cepat. Di usia 2 bulan, ia sudah bisa duduk tegak. Matanya tajam. Pandangannya panjang. Kadang, ia menatap sesuatu di langit-langit rumah, lalu tersenyum seolah sedang diajak bermain oleh sesuatu yang tak bisa dilihat manusia lain. Siska mulai terbiasa dengan keanehan-keanehan itu. Kadang air dari keran akan menyala sendiri saat Galang menangis. Kadang suara auman berat terdengar dari balik tembok, padahal tidak ada apa-apa. Dan setiap malam Jumat, air sumur di belakang rumah berwarna kebiruan, lalu kembali bening esok paginya. Pak Junaidi masih sering datang. Ia membawa berita bahwa sejak kelahiran Galang, populasi buaya di sekitar sungai tak lagi mengganggu manusia. Mereka seperti mundur, menjauh, tapi tetap hadir, menjadi penjaga di batas air. Seperti mereka tahu bahwa sesuatu yang mereka jaga sudah lahir dan kini tumbuh di antara manusia, kata Pak Junaidi pelan. Siska hanya tersenyum. Dan sekarang, makhluk itu ada dalam gendonganku. Suatu sore, langit berubah merah. Bukan merah senja, tapi merah pekat. Seperti bara yang ditaburkan ke langit oleh tangan raksasa. Galang menangis. Tangisan pertama yang benar-benar keras sejak ia lahir. Tubuhnya panas. Keringat dingin mengucur deras dari ubun-ubunnya. Siska panik. Ia membasuh tubuh anaknya dengan air bunga, air doa, air sumur. Tapi panas itu tak turun. Lalu dari arah halaman, terdengar suara keras. Bruk. Siska menoleh ke jendela. Tanah halaman rumah terbelah. Bukan retakan kecil, tapi seperti celah alami, cukup besar untuk tubuh manusia. Dan dari celah itu, muncul kepala buaya. Bukan sembarang buaya. Ini yang dulu bermata abu, yang membawa embun saat malam kelahiran, yang selalu datang saat Siska hampir putus asa. Buaya itu menatap Siska, lalu Galang. Dan dari celah mulutnya, terdengar suara. Bukan auman, tapi kalimat dalam gumaman. Waktunya mengantar dia ke tempat asalnya. Siska mengguncang kepala. Tidak. Dia anakku. Dia lahir dari rahimku. Buaya itu menatap dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan kehilangan. Tatapan hormat. Tapi juga kepatuhan pada kehendak yang lebih tinggi. Darahmu adalah jembatan. Tapi jiwanya berasal dari kedalaman. Siska menggendong Galang lebih erat. Tubuh anak itu panas. Nyaris tak sadarkan diri. Lalu untuk pertama kalinya, Galang mengucap 2 kata. Pulang. Sekarang. Pak Junaidi datang tergopoh-gopoh. Melihat semua yang terjadi, ia tak mampu berkata-kata. Ia hanya meletakkan tangannya di pundak Siska. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi mungkin, ini bukan tentang keikhlasan, Siska, tapi tentang penyerahan. Siska menangis. Ia mencium kening Galang dalam-dalam. Lalu membungkus tubuh kecil itu dengan kain yang dulu dibawa pria tua, kain basah yang pernah menyimpan sisik buaya dan kulit ari. Lalu ia berjalan, perlahan, ke tepi celah yang menganga di halaman rumahnya. Buaya itu menunduk. Dan ketika Siska meletakkan Galang ke dalam pelukannya, anak itu tersenyum. Dan saat tubuh buaya itu mundur masuk ke celah bumi, tanah itu menutup sendiri. Tak ada suara, tak ada getaran, hanya angin yang lewat, dan suara air yang mengalir pelan di bawah tanah. Siska duduk bersimpuh di tepi halaman. Tangannya kosong, tapi hatinya penuh. Karena ia tahu, anaknya tidak pergi, hanya berpindah tempat.
Ia tak bisa menjelaskannya kepada dunia. Ia tak bisa menulisnya dalam akta kelahiran. Tapi di dalam dadanya, ia tahu bahwa ada kehidupan yang terlahir dari rahim manusia, tapi ditakdirkan untuk lebih dari sekadar dunia ini. Malam itu, bulan muncul penuh. Dan dari kejauhan, dari balik rawa, terdengar suara auman buaya yang sangat panjang. Auman yang terdengar seperti salam. Seperti ucapan terima kasih. Seperti janji. Saudaraku, setiap kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun, tak akan pernah hilang dari catatan langit. Bisa jadi balasannya datang bukan hari ini, bukan pula untuk kita, tapi untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk keturunan yang bahkan belum lahir. Makhluk di langit dan di bumi, di dalam air dan di atas tanah, semuanya tunduk pada perintah Allah. Dan ketika ada yang menolong ciptaannya dengan tulus, maka Allah akan kirimkan penjaganya dari arah yang tak kita sangka. Jagalah hati. Jangan sombong atas kelahiran. Karena bisa jadi, yang kita lahirkan bukan hanya anak, tapi amanah dari dua alam yang datang untuk menguji cinta, ikhlas, dan keyakinan kita kepadanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga apa yang dititipkan. Dan semoga Allah selalu melindungi anak-anak kita dari dunia yang tampak maupun yang tersembunyi.